Tetapi ketika dalam suatu pertemuan pembaharuan hidup baru dalam roh, atau yang kita kenal karismatik, pada waktu pencurahan Roh Kudus tiba-tiba dia bisa menghilangkan apa yang selama ini dia usahakan untuk dihilangkan, tidak berhasil. Tapi berkat Roh Kudus dia bisa mengalahkan kelemahan itu. Inilah yang kita perlukan dalam hidup. Roh Kudus yang dicurahkan memberi kita 7 karunia Roh Kudus, sehingga kita menjadi kuat, sehingga kita setia, sehingga kita mampu menjadi saksi Yesus, sehingga kita benar-benar berkembang seperti biji jagung itu. Karena panasnya Roh Kudus kita mekar. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon, semoga kita semua yang sudah menerima karunia Roh Kudus, baik waktu dibaptis dan diperkuat dengan 7 karunia Roh Kudus dalam sakramen Krisma, maupun mereka yang hari ini akan dilengkapi dengan sakramen Krisma, sungguh-sungguh digerakkan Roh Kudus, dikuatkan, dihibur, dibimbing, sehingga menjadi orang Kristen yang baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bagimu. Yang terkasih para Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Kita akan merayakan Ekaristi. Kata Ekaristi dari bahasa Yunani berarti ucapan syukur. Dan memang kita mau mengucap syukur kepada Tuhan sesuai dengan apa yang nanti kita dengar dalam bacaan Injil. Kita bersyukur atas semua yang telah kita terima dari Tuhan. Dan khususnya pada pagi ini bersyukur karena lebih dari 200 orang, 210 saya kira, akan menerima karunia Roh Kudus yang menjadikan mereka dewasa dalam iman dan membuat mereka lebih mampu untuk memberi kesaksian tentang iman mereka kepada sesama. Mari kita awali perayaan Ekaristi pagi ini dengan mengakui bahwa kita orang berdosa yang membutuhkan pengampunan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Roh Kudus digambarkan dengan macam-macam kiasan. Kadang Roh Kudus digambarkan seperti air, dan itulah yang dipakai waktu kita dibaptis. Roh Kudus bagaikan air mencuci bersih segala dosa kita, dan bagaikan air ketuban seorang ibu, Roh Kudus melahirkan kita menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus juga pada waktu Pentakosta digambarkan seperti api. Api itu punya banyak fungsi. Api dipakai untuk membakar kotoran, sampah. Maka Roh Kudus itu bagaikan api yang membersihkan dosa-dosa. Tetapi selain membersihkan atau membakar atau menghukum, Roh Kudus digambarkan sebagai api karena Roh Kudus adalah kekuatan ilahi yang dahsyat, yang dapat mengubah manusia. Untuk itu saya kira saya tidak menemukan ilustrasi yang lebih baik dari ini. Kalau kita membuat popcorn, kita mengambil jagung yang mentah. Jagung itu kecil, keras. Kita tidak makan jagung yang keras. Tetapi ketika jagung-jagung itu dimasukkan dalam mesin, lalu mesin itu dipanasi, suatu saat biji jagung yang kecil dan keras meledak menjadi lunak, mekar, empuk. Itulah kekuatan panas yang mengubah. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta membuktikan hal itu. Roh Kudus adalah api yang membakar para rasul sehingga meledak. Para rasul waktu itu pengecut, kecil, imannya kecil, kerdil, penakut, menutup diri dalam ruangan yang
terkunci karena takut kepada orang Yahudi. Ketika pada hari Pentakosta Roh Tuhan dicurahkan ke atas mereka seperti lidah-lidah api, Petrus yang penakut tiba-tiba menjadi pemberani. Begitu juga para rasul yang lain. Mereka membuka pintu-pintu dan berani keluar. Petrus yang buta huruf, tidak terpelajar, berkat dorongan Roh Kudus mampu berkhotbah, mewartakan Yesus, dan berhasil mentobatkan sekitar 3.000 orang. Perubahan yang luar biasa inilah karya Roh Kudus. Manusia adalah makhluk yang lemah. Kita semua membutuhkan kekuatan Roh Kudus. Kita yang kurang berpengetahuan, kita yang seringkali punya niat-niat baik tetapi tidak mampu menyelesaikan niat baik, kita yang ingin memperbaiki diri, kita yang ingin menghilangkan kebiasaan buruk, mau meninggalkan dosa-dosa, tapi tidak mampu karena kita berjuang seorang diri. Kita membutuhkan kekuatan Allah agar kita mampu untuk mengatasi dosa-dosa, mengatasi kemalasan, mengatasi ketidaktahuan kita. Karena Roh Kudus itu memang dijanjikan Yesus untuk menolong kita, menghibur kita, membela kita. Seperti di dalam bacaan pertama, Raja Israel yang keluar dari tungkul Isai, yaitu Daud dan keturunannya, membutuhkan Roh Allah yang mencurahkan 7 hikmat, 7 karunia. Begitu juga kita membutuhkan Roh Kudus yang sama agar kita mampu menjalankan tugas kita sebagai orang Kristen yang baik. Banyak kesaksian saya dengar bagaimana orang misalnya punya dosa tertentu. Ada yang mungkin, katakanlah contoh yang gampang, merokok. Dia ingin berhenti merokok, tidak bisa. Ingin berhenti tidak merokok, tidak bisa. Tetapi ketika dalam suatu pertemuan pembaharuan hidup baru dalam roh, atau yang kita kenal karismatik, pada waktu pencurahan Roh Kudus tiba-tiba dia bisa menghilangkan apa yang selama ini dia usahakan untuk dihilangkan, tidak berhasil. Tapi berkat Roh Kudus dia bisa mengalahkan kelemahan itu. Inilah yang kita perlukan dalam hidup. Roh Kudus yang dicurahkan memberi kita 7 karunia Roh Kudus sehingga kita menjadi kuat, sehingga kita setia, sehingga kita mampu menjadi saksi Yesus, sehingga kita benar-benar berkembang seperti biji jagung itu. Karena panasnya Roh Kudus kita mekar. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon, semoga kita semua yang sudah menerima karunia Roh Kudus, baik waktu dibaptis dan diperkuat dengan 7 karunia Roh Kudus dalam sakramen Krisma, maupun mereka yang hari ini akan dilengkapi dengan sakramen Krisma, sungguh-sungguh digerakkan Roh Kudus, dikuatkan, dihibur, dibimbing, sehingga menjadi orang Kristen yang baik. Tuhan memberkati. Yang Mulia Monsinyur Hendrikus Widiarto Gunawan Okam, pada hari ini tanggal 9 Oktober 2022, umat Katolik dari Paroki Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel Malang yang berjumlah 200 umat yang akan menerima sakramen penguatan dari Bapak Uskup, agar mereka dapat menjadi umat Katolik yang dewasa imannya dan menerima kepenuhan inisiasi sebagai seorang Katolik. Terima kasih kepada Romo Paroki, Dewan Pastoral Paroki, dan semua saja yang telah membantu menyiapkan calon penerima sakramen penguatan ini. Petrus, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus bersamamu.
Helena, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus bersamamu. Kanisius, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus bersamamu. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Selamat siang, Yang Mulia Bapak Uskup, Romo Paroki dan Romo Rekan, Dewan Pastoral Paroki, para undangan, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, serta Krismawan Krismawati yang saya hormati. Pertama-tama, perkenalkan, saya Eri Wulandari, selaku Ketua Panitia Krisma 2022, mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya yang berlimpah. Kami, pengurus bidang, pembina Krisma, peserta Krisma, dan panitia, boleh mempersiapkan diri sejak tanggal 7 Agustus 2022 melalui pembekalan dan 3 hari Triduum. Hingga hari ini, 200 Krismawan Krismawati boleh menerima berkat sakramen Krisma dengan lancar dan sukses. Ini semua tentunya tak lepas dari peran serta kita semua. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Yang Mulia Monsinyur Hendrikus Pidiarto Gunawan Okam atas penerimaan sakramen Krisma, dan kepada Romo Adam Suncoko Projo, Romo Joko Purnomo Okam atas doa dan berkatnya bagi kami. Juga kepada para undangan yang berkenan meluangkan waktunya dan turut mendoakan kelancaran penerimaan sakramen Krisma ini. Ucapan terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, baik lektor, pemazmur, doa umat, Cor Gracioso Sonora Choir, pengurus bidang pewartaan, pembina Krisma, koster, dan keamanan, atas segala jerih payah upayanya membuat upacara ini bisa berjalan dengan hikmat, indah, dan aman. Serta ucapan terima kasih kepada seluruh orang tua, keluarga Krismawan Krismawati, terlebih kepada para donatur yang telah memberikan sumbangsihnya sehingga upacara Krisma ini dapat berjalan dengan sempurna. Kepada Krismawan Krismawati, kami mengucapkan terima kasih. Anda semua sudah tekun, semangat, dan senantiasa sehat di dalam mengikuti proses demi proses yang harus dijalankan. Tak lupa, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sejak tanggal 29 Agustus yang lalu berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, mempersiapkan segala sesuatunya dengan semaksimal mungkin, secara sukarela dan sukacita, demi keberhasilan, kelancaran, dan kesuksesan upacara Krisma ini. Kalian keren, guys. Sekaligus, pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili panitia, memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak apabila di dalam pelaksanaan, dalam proses-proses ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati.
Akhirnya kami mengucapkan selamat berbahagia kepada 200 Krismawan Krismawati yang hari ini telah menerima sakramen Krisma. Semoga berkat Tuhan semakin menguatkan iman kita untuk menjadi saksi Kristus yang berani. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kepada Yang Mulia, yang juga kami kasih, Monsinyur Hendrikus Widiarto Gunawan Okarm, yang telah berkenan pada pagi hingga siang hari ini memberikan sakramen penguatan, sakramen Krisma untuk 200 Krismawan Krismawati Paroki Santa Peran Maria dari Gunung Karmel. Atas nama umat, kami mengucapkan limpah terima kasih kepada Monsinyur yang telah berkenan memberikan sakramen Krisma. Limpah terima kasih kepada siapa saja yang terlibat, baik itu dalam masa persiapan, panitia, demikian juga para pengajar, demikian juga untuk perayaan liturgi pada pagi hari ini. Siapa yang terlibat, terima kasih untuk setiap uluran tangan kasih Anda semua, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Tentu saja profesiat kepada para Krismawan Krismawati, Anda semua telah menjadi penuh, menjadi umat Katolik, maka harapannya dengan menerima Krisma ini, Anda semua terpanggil untuk terlibat dalam kehidupan menggereja dan kehidupan masyarakat. Alangkah baiknya kalau juga Anda semua mulai terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja, baik itu yang teritorial maupun kategorial. Sekali lagi profesiat, dan juga untuk orang tua, wali, Krismawan Krismawati, kami juga turut bergembira. Demikian dari saya. Sekali lagi atas nama umat, terima kasih kepada Monsinyur, dan untuk kita semua, semoga hari ini menjadi peristiwa iman yang tentu saja akan membawa berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya ucapkan selamat kepada mereka yang pagi ini telah menerima sakramen Krisma. Selamat kepada Romo Adam dan Romo Joko dan seluruh warga paroki yang pada hari ini diperkaya oleh 200 orang anggota yang didewasakan. Mari kita sekarang mohon berkat Tuhan. Damai bagimu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari. Dia telah menjadikan kalian anak-anak angkatnya waktu kalian dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Maka semoga Dia dengan kasih-Nya sebagai Bapa melindungi kalian agar hidup layak sebagai anak-anaknya. Amin. Semoga Putra Tunggalnya memberkati saudara-saudari. Dia telah menjanjikan roh kebenaran yang akan tinggal di dalam gereja. Maka semoga Ia meneguhkan kalian dalam pengakuan iman yang benar dengan daya kuasa-Nya. Amin. Semoga Allah Roh Kudus memberkati saudara-saudari. Ia telah mengobarkan api kasih dalam hati para murid. Maka semoga Ia membimbing kalian yang sudah dihimpun menjadi satu, agar kalian tanpa sandungan sampai ke sukacita kerajaan Allah. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.